Udah jelas ya, Bapak Ibu. Jadi review sedikit bahwa kalau kita berbicara tentang PCR, PCR itu sebenarnya fungsinya hanya untuk memperbanyak produk ya. Jadi kalau kita misalkan memasukkan template DNA, gitu ya, template DNA-nya misalkan satu, maka setelah kita masukkan ke mesin mesin PCR, dia bisa berubah menjadi banyak gitu ya, bertambah banyak gitu ya. Jadi bisa bertambah banyak ya. Kenapa dia harus bertambah banyak? Karena dengan jumlah yang banyak ini untuk memudahkan analisis ya, memudahkan analisis. Karena kita tahu DNA itu kan dalam sel itu sangat banyak ya, sangat sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau jumlahnya sangat sedikit itu tentunya menyulitkan kita untuk melakukan proses analisis gitu ya. Sehingga kita melakukan proses perbanyakan supaya kita analisisnya itu lebih mudah gitu ya. Oke. Dalam pemilihan metode PCR ada beberapa langkah yang mungkin kita akan lakukan ketika kita mau mengembangkan metode PCR. Misal, Bapak Ibu nih, labnya masih belum ada PCR-nya gitu ya. Misalkan tahun depan, misalkan tiba-tiba ada hibah nih dari pemerintah gitu ya, atau dari swasta gitu ya, ada sponsor, tolong dong tambahkan jasa layanan molekular gitu ya. Jadi ditambahkan jasa molekular. Nah, ketika misalkan Bapak Ibu akan mengembangkan jasa pemeriksaan molekuler di lab Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa perhatikan 5 kondisi ini atau 5 tahapan ini supaya dapat mengembangkan metode PCR di Bapak Ibu, gitu ya. Tentunya tidak langsung semua ya Bapak Ibu ya, paling ditargetkan dulu nih, misalkan mau dikembangkan pemeriksaannya untuk bakteri, gitu ya, fokusnya bakteri dulu tahun ini, tahun depan baru ke jamur misalkan, tahun depan ke protozoa misalkan, tahun depannya lagi ke virus gitu ya. Cuman virus kan budgetnya lebih mahal lagi ya, karena labnya butuh BSL ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin labnya lebih kompleks lagi ya. Jadi ketika kita mengembangkan suatu metode ya, misalkan kita mau identifikasi patogen bakteri misalkan, contohnya Bapak Ibu sudah masuk materi biomarker belum ya? Di RPS ada biomarker nggak ya? Saya lupa. Tidak, Pak. Udah ya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oh iya, tidak ada ya. Ya, mungkin nanti di Amol ya, biomarker. Biomarker itu adalah suatu penanda ya yang bisa menjadi acuan untuk membuat primer, Bapak Ibu. Ya, jadi biomarker ya, biomarker. Jadi biomarker ini adalah target ya, target sequence. Jadi target sequence atau biomarker ini yang jadi landasan Bapak Ibu desain primer ya. Jadi desain primernya itu berdasarkan biomarker tadi. Jadi kalau contohnya misalkan apa bakteri, contohnya ya bakteri ya. Kalau misalkan dia umum bisa pakai gen 16S rRNA ya ribosomal RNA. Ini umum ya Bapak Ibu. Umum itu artinya dengan menggunakan primer ini maka semua jenis bakteri itu bisa teramplifikasi atau terdeteksi. Tapi ada juga nanti marka khusus ya, marka khusus ya. Jadi marka khusus itu contohnya untuk Treponema pallidum ya. Itu nanti ada gennya khusus, gen X misalkan. Untuk Mycobacterium tuberculosis itu nanti spesifik gennya apa gitu. Jadi gen itu hanya ditemukan hanya pada bakteri itu saja. Itu maksudnya khusus ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan biomarker umum atau khusus ini kita melakukan primer design ya, primer design. Wah, kalau misalkan nggak usah primer design, terus kemudian kita menggunakan yang dari jurnal penelitian, boleh nggak? Boleh, boleh-boleh aja. Ya, tidak masalah.
Tetapi walaupun kita menggunakan primer dari jurnal atau penelitian sebelumnya, Bapak Ibu, itu tetap perlu tahapan yang ketiga. Jadi langsung masuk ke tahapan ketiga, ya. Jadi yang tadi kan sumbernya dari jurnal misalkan, ya, atau artikel ya, artikel jurnal, artikel jurnal, supaya dapat primer. Ini berarti nggak perlu desain lagi, ya, dapat primer, dari primer langsung optimasi PCR, gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak kasus COVID kemarin, Bapak Ibu, COVID kemarin kan kenapa produk atau metode amplifikasi PCR COVID itu lama berkembangnya ya? Kan pertama-tama yang metode PCR, sorry, metode deteksi COVID pertama apa Bapak Ibu? Antibody kan ya? Itu yang pertama ya? Benar nggak Bapak Ibu? Yang pertama kali Iya, betul, Rapid Pak. antibody, Pak. Iya, ya antibody. kan? Antibody. PCR itu kan baru baru berkembang itu di bulan-bulan apa ya? Juni ya, kalau nggak salah ya, Juni, Juli gitu ya. Dan itu juga di bulan Juni Juli itu juga masih sering dia masih sering ketemu kasus yang negatif palsu gitu. Ya, kenapa sering ketemu negatif palsu Bapak Ibu? Karena jurnal penelitiannya belum ada. Jadi virusnya masih baru gitu. Jadi penelitian sebelumnya belum ada, sehingga orang-orang harus desain dulu. Jadi ketika dia desain itu ada proses yang namanya optimasi dulu gitu. Jadi dilakukan proses optimasi dulu terhadap si primernya gitu ya. Makanya kan itu butuh waktu tuh. Apa metode PCR itu kan baru optimal itu kan di akhir-akhir tahun 2020 ya kalau nggak salah ya. Itu kan baru optimal. Jadi di awal-awal bulan 2020 itu masih apa ya, masih banyak permasalahan ya dengan metode PCR-nya gitu. Ya, jadi itu tantangannya kalau optimasi PCR Bapak Ibu. Tetapi kalau sekali PCR-nya sudah optimal, maka metode itu akan bisa sering digunakan, gitu ya. Selama alatnya nggak diganti ya Bapak Ibu ya, alat dan kitnya, selama alat dan kitnya nggak diganti, maka tidak perlu optimasi. Tapi kalau alatnya diganti, kitnya diganti, tetap harus optimasi. Bahkan kalau mereknya sama, itu tetap optimasi Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ya Bioret, sebelumnya pakai Bioret, terus diganti dengan Bioret lagi, itu tetap perlu optimasi ya. Karena kita nggak tahu misalkan ada aja perbedaan suhu sekian derajat itu bisa terjadi ya antar alat gitu ya. Jadi tidak optimal. Jadi perlu tetap optimasi PCR. Baru nanti setelah optimasi PCR kita lihat dengan menggunakan gel agaros hasilnya, kemudian baru kita dapat kondisi PCR yang optimum. Nah, kondisi PCR yang optimum ini bukan cuma berbicara tentang primer ya, Bapak Ibu. Jadi primer ini pastikan hubungannya ke suhu ya, suhu ya. Karena kita harus main suhunya ini, kita harus optimasi. Misalkan setelah hitung kalkulasi matematik, suhu annealingnya misalkan 54 ya. Secara matematik ini 54 derajat. Tapi belum tentu dia di PCR-nya 54. Bisa aja dia misalkan 53,5 atau 54,5 gitu ya optimalnya. Kadang ada juga bahkan yang 56 gitu ya, 56 derajat. Jadi beda 2 derajat dari suhu yang didapatkan dari kalkulasi. Ya. Nah, selain optimasi suhu, ada juga optimasi buffer, Bapak Ibu, reagen. Ya. Jadi kita harus optimasi, misalkan dia butuh primernya berapa konsentrasinya, konsentrasi primer, ya konsentrasi MgCl2-nya berapa, konsentrasi dari DNTPS-nya berapa, ya. Ini perlu dioptimasi, ya. Jadi kita menghitung berapa jumlah atau konsentrasi yang dipakai, gitu ya, Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu coba bayangkan dulu untuk tahapan ini ya. Jadi ini adalah tahapan untuk proses PCR atau kalau misalkan Bapak Ibu mau mengembangkan metode PCR di lab Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini tahapan reviewnya saja ya untuk PCR ya. Ada jadi ada beberapa komponen dari PCR ya, ada sampel, ada primer ya, ada DNTPS ya. Ini disebutnya seringnya adalah DNTPS. Kemudian ada tag polymerase, PCR mix sama PCR cube ya. Oke, ada yang masih ingat Bapak Ibu fungsi dari primer? Titik mula. Ya, awal mula atau inisiasi proses PCR ya. Terima kasih Pak Didan jawabannya. Sebentar. Oke. DNTPS atau nucleotide. Apa fungsinya Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Boleh raise hand dulu. Apa tuh fungsi dari DNTPS? Izin Pak. Ya, silakan Mbak Tika. Kalau nggak salah ya Pak, Ya, kalau nggak salah berarti benar. untuk mensintesis, mensen, mensen, mensintesi Sintesis, ya protein. sintesis protein eh, masih kurang tepat Bu. Oke, nggak apa-apa. Pak Danar. Siapa izin menjawab Pak? Ya, Fungsinya nukleotide. nukleotida pada PCR itu yaitu sebagai inisiasi starting sintesis DNA Pak. Inisiasi, Ya, inisiasi. menginisiasi starting point pada sintesisnya DNA izin Pak. Oke, terima kasih Pak Danar. Ya, Sebenarnya kalau fungsi yang tadi Pak Danar sampaikan itu lebih ke primer Pak fungsinya. Jadi dia yang berfungsi untuk sebagai awal mula atau titik mula ya. Bu Yantika. Selamat sore, Pak. Ya, sorry. DNPTS itu kalau di kepala saya artinya sebagai blok penyusunan DNA baru, Pak. Jadi kayak cetakannya gitu, Pak. Um, blok penyusunannya benar, tapi cetakannya pengertian cetakan itu nanti berbeda. Cetakan itu artinya yang di atasnya, yang sebagai patokannya. Nah, itu maksudnya cetakan. Kan ada DNA kan ada tempat untuk meletakkan nukleotide gitu ya, DNTPS. Nah, itu namanya adalah cetakan atau template gitu. Jadi pengertiannya berbeda. Tapi sebagai blok penyusun benar ya. Jadi nukleotide itu adalah sebagai blok penyusunnya ya. Bapak atau Ibu Frederica ya. Izin Pak, Oh ya untuk Ibu. DNA, Ibu Pak, untuk DNTPS itu kalau nggak salah ya Pak, saya izin jawab, itu dipakai DNA polimerase untuk mensintesis untai DNA Pak. Oh ya benar. Jadi dia pakai sebagai bahan baku ya, sebagai bahan penyusun ya. Thank you Pak. Jadi DNTPS atau nucleotide ini berfungsi sebagai penyusunnya. Oke, tag polimerase. Sebenarnya lebih ke polimerase ya. Kalau tag itu udah nama produk ya Bapak ya. Jadi udah nama jenisnya. Jadi DNA polimerase. Ya, Bu Mina. Iya Pak, setahu saya kalau tag polimerase ini yang bekerja nantinya untuk em, ya bekerja nantinya sebagai enzim untuk menentukan jenis nukleotidanya Pak. Menentukan. Pertama menentukan jenis nukleotid ya, nukleotida. Oke, thank you Bu Mina. Ya, Bu Rini, Pak. silakan Bu, Bu Rini.
Maaf Pak, nggak kedengeran ya Pak. Masih mute. Iya, iya. Itu tag polimerase itu enzim yang membantu mengikat nukleotida ke DNA-nya itu saat dicetak. Dia bantuin mengikat. Ya, jadi dia membantu untuk mensintesis ya, Bu Rini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau supaya gampang sebenarnya gini Bapak Ibu. Kalau saya menganalogikannya dulu waktu belajar gitu ya, saya analogikannya sebagai tukang bangunan. Jadi lagi bangun rumah ya. Jadi primer itu sebagai pondasi. Jadi menginisiasi kan. Jadi dia sebagai pondasi atau awal gitu ya. Tapi pondasi di sini ada dua sebenarnya. Ada primer sama ada template ya. Template kan yang di atas ini ya. Jadi ada sebentar. Nah, kalau di gambar ini, yang atas ini yang template ya Bapak Ibu. Ini template. Cetakan sebutannya ya, cetakan. Ini juga cetakan. Ya kan atas bawah ya. Nah, ini kan primer ya. Jadi kalau di bangunan ini kayak pondasinya dulu awalannya ya, batu dasarnya ya. Gitu. Jadi primer tempat untuk inisiasi. Nah, nukleotide itu apa? Batu bata ya, batu bata, semen, nah itu nukleotide ya. Terus polimerase itu apa? Polimerase itu tukang bangunannya. Jadi tukang bangunan yang membantu ngesusunin batu batanya. Jadi ketika di sini nanti apa namanya ada enzim polimerasenya, maka batu bata si tukang polimerase ini akan menyusun nukleotida yang sesuai dengan template atau cetakan ya Bapak Ibu ya. Dia akan menyusun, menambahkan, 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 kemudian sampai dia banyak ya. Yang terakhir mix buffer. Apa kira-kira Bapak Ibu mix buffer itu fungsinya? Adakah yang bersedia membantu? Ya, silakan Ibu Ismi. Kalau buffer biasanya untuk mempertahankan pH ya, Pak? Atau di PCR beda? Secara keseluruhan ya, bukan cuma pH ya, lingkungannya juga. Ya, jadi menstabilkan suhu, menstabilkan pH dan kondisi sekitar ya, kondisi sekitar PCR-nya. Silakan Pak Danar, mungkin ada tambahan? Izin Pak, izin menjawab. Mohon koreksinya juga apabila salah Pak. Ya, Eh, Pak. Menurut saya Pak, untuk fungsi dari mix buffer yaitu untuk mendukung optimalisasi kinerja tag polimerase Pak. Ya, jadi menyediakan lingkungan yang sesuai untuk enzim ya, untuk polimerase. Jadi kayak tukangnya tuh kayak kita kasih AC, kita kasih makanan gitu ya. Nah, itu buffer gitu ya. Oke, Bu Siva dulu. Bu Siva ada opini? Oh, sudah lower hand. Pak Andi? eh apa ya? Menstabilkan itu Pak, menstabilkan komponen reaksi Pak. Ya, menstabilkan komponen reaksi ya. Jadi secara keseluruhan ya menjaga prosesnya ya supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, Bu Ismi mau menambahkan? Kemarin sempat dibahas Bu Tanti, Pak. Kofaktor juga nggak, Pak? Ya, di dalamnya ada MgCl. Ya, benar. Ya. Jadi di dalam buffer itu ada MgCl-nya, itu berfungsi sebagai kofaktor si tag polimerasenya. Ya, jadi itu apa namanya? Sebenarnya kofaktor itu lebih fungsi dari MgCl. Cuman MgCl itu ada di dalam biasanya ada di dalam buffer gitu ya. Untuk kit-kit yang sekarang ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu pas penelitian S1 gitu ya, itu MgCl-nya dipisah dari buffer. Jadi MgCl-nya harus dikalkulasi dulu nih berapa MgCl yang diperlukan gitu ya. Berapa apa namanya primer yang dibutuhkan gitu ya. Jadi perlu ada perhitungannya sendiri ya. Jadi agak ribet. Kalau sekarang menurut saya udah lebih enak gitu ya. Kalau dulu itu
MGCL-nya harus kalkulasi dulu gitu ya, harus ada perhitungan primer dulu dan segala macam kayak gitu. Jadi ya, oke. Jadi ketika kita melakukan proses optimasi, Bapak Ibu, jadi ada dua kondisi yang perlu kita optimasi. Yang pertama itu adalah eh, konsentrasi dari komponen, ya. Komponen apa saja tadi? Itu termasuk primer, kemudian konsentrasi DNA, kemudian masuk ke MgCl2, kemudian ke DNTPS, ya, konsentrasi DNA, MgCl2, DNTPS, ya. Jadi ini kecuali yang MgCl, kalau sekarang MgCl-nya sudah teroptimasi sendiri di dalam reagen ya atau buffer. Jadi kita perlu melakukan optimasi konsentrasi. Kemudian berbicara tentang siklus termalnya, ya, perlu kita lakukan yang namanya optimasi durasi dari tiap langkah, gitu ya. Jadi misalkan direkomendasikan kitnya, misalkan denaturasi itu 30 detik, kemudian annealingnya 30 detik, kemudian extensionnya misalkan 1 menit gitu ya. Nah, kalau misalkan amplikon kita misalkan besar, nah extensionnya kita tambahin waktunya gitu ya. Perlu kalkulasi lagi. Jadi waktu untuk extensionnya ditambahin. Jadi perlu ada waktu lagi untuk proses optimasi. Kemudian temperatur. Temperatur ini terutama untuk annealing ya, Bapak Ibu. Annealing. Karena kan suhu annealing ini kita hitung berdasarkan primer kan. Jadi berdasarkan primer kita berdasarkan GC-nya dihitung secara manual atau menggunakan kalkulator GC ya bisa juga. Kemudian dapat nanti hitungan dari GC ini kita dapat temperatur melting, dari temperatur melting ini nanti kita hitung annealingnya. Jadi annealingnya kita hitung gitu. Jadi dari annealing ini kita optimasi lah ya. Biasanya kalau saya dulu penelitian saya pakai namanya teknik gradient PCR. Ya, gradient PCR. Gradient PCR itu maksudnya ketika kita melakukan proses PCR, kan ada bloknya tuh ya, ada blok PCR ya, ada blok PCR. Nah, biasanya kalau gradient PCR itu tiap blok ini dia suhunya kita bisa set beda-beda. Gitu. Jadi tiap blok ini kita bisa untuk setting suhu annealingnya beda-beda. Sehingga dalam satu kali PCR kita bisa melakukan reaksi misalkan 54 derajat, 53, 52, 51 gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat hasilnya yang paling optimal yang mana ya. Number of cycle ya, kita bisa optimasi juga tuh. Apakah misalkan ditetapkan dari kitnya misalkan 35 gitu ya. Kalau mau misalkan 40 bisa atau tidak ya, bisa dicoba di set dulu ya, 35 atau 40. Kemudian nanti dilakukan proses PCR, dilihat mana yang paling optimal ya, dapat hasilnya. Nah, ini adalah proses optimasinya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Terus ini komponen PCR ya, tadi kita sudah bahas. Mungkin ini saya skip saja ya, komponen PCR-nya ya, Bapak Ibu. Ada mungkin yang mau ditanyakan terkait dengan komponen PCR sebelum saya lanjut? Jadi kalau kita lihat sini ada template, ada primer, ada nucleotide, DNA polymerase, dan reaction buffer. Di kit PCR itu pasti selalu dijelaskan Bapak Ibu berapa konsentrasi DNA yang dibutuhkan. Jadi kita harus mengukur dulu konsentrasi DNA ya sebelum di PCR. Ada yang tahu Bapak Ibu kira-kira konsentrasi DNA diukurnya dengan cara apa? Kira-kira? Oh, ini kayaknya ada yang raise. Cuma saya nggak dapat. Oh ya, Bu Yuni. Silakan, Bu. Izin menjawab, Pak. Mengukurnya dengan nanotroph.
Satuannya nanogram. Ya, bisa dengan menggunakan spektro ya. Kalau sekarang tuh yang lebih spesifik pakai nanodrop ya. Jadi Kasih. kita bisa hitung ya. Selain konsentrasi DNA, apalagi yang perlu kita hitung? Bu Yuni tahu nggak ya? Kira-kira selain konsentrasi, apalagi Bu yang perlu dikalkulasi di spektro atau di nanodrop? Kemurnian, Pak. Ya, kemurniannya ya. Jadi kadang metode ekstraksi yang kita gunakan itu juga belum tentu bersih ya Bapak Ibu hasilnya. Sehingga kita harus melihat kalau misalkan kita PCR terus menerus tapi hasilnya negatif, cek dulu kemurniannya Bapak Ibu. Jangan-jangan kemurniannya itu sangat rendah karena kontaminasi ya. Itu kemurnian yang rendah itu bisa mempengaruhi proses PCR gitu ya. Jadi harus dicek kemurniannya. Jadi ketika kita mau PCR, kita harus benar-benar memastikan dulu konsentrasi dan kemurnian DNA sudah sesuai. Kalau misalkan sudah sesuai, baru kita bisa gunakan ya. Oke, terima kasih Bu Yuni untuk jawabannya. Oke, baru primer ya, nucleotide sama DNA polymerase ya. Ini mungkin gambaran sedikit saja Bapak Ibu untuk PCR ya, supaya nanti Bapak Ibu ada sedikit gambaran bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengerjakan, ketika nanti praktikum mungkin sudah ada sedikit gambaran ya tentang PCR. Saya percepat ya untuk playback-nya. In this video tutorial, I'm going to walk you through some very simple tips in terms of organizing your bench space when preparing a PCR master mix. Right. So the first thing to be ready with is an ice bucket, which I'm showing you over here. And then I've pulled out working stocks of each of the ingredients, so the magnesium chloride, the forward reverse primers, the DNTP mix, the PCR buffer, 10x, and the Taq polymerase. Okay. So I pulled all these out from the freezer. You should set them on ice immediately. You want them to be... Jadi proses tawing semua reagennya itu nggak langsung dikeluarkan di luar begitu saja ya, biasanya Bapak Ibu ya. Biasanya proses tawing itu maksudnya mencairkan ya Bapak Ibu. Jadi freeze tawing, jadi beku cair. Jadi kalau dikatakan freeze tawing itu artinya membeku cairkan. Jadi kalau mentawing berarti kita mencairkannya, kita ambil dari kulkas biasanya, kemudian kita cairkan ya. Nah, proses pencairannya itu kita bisa letakkan dia di blok es atau es ya. Temperature. The next thing to do is for each of these ingredients, you need to thaw them because you just pulled them from the freezer. So you can put them between your fingers. That will thaw them out. Once you see a nice clear liquid, the next step is you want to mix them evenly because you just did a freeze thaw cycle. So take these. Nah, proses thawing itu bisa nanti Bapak Ibu sambil pegang juga di jari ya. Jadi dipanaskan dengan menggunakan tangan. Kemudian setelah misalkan dia sudah ada clear, sudah cair, sudah jernih, berarti tinggal diletakkan kembali ke dalam es ya. Working stocks. I've got the DNTP mix here and the forward primer here. Do a quick vortex, just for a few seconds, and then set them in a microcentrifuge. Jadi semua yang baru dikeluarkan untuk primer yang baru dikeluarkan dari kulkas itu kan biasanya primernya ngendap ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum digunakan jangan lupa di vortex dulu supaya si primernya itu nge-mix ya, dicampur gitu ya. Jadi di vortex kemudian di spin down ya. Jadi spin down itu supaya primer yang nempel di tutupnya tuh bisa turun ke bawah ya. Sebentar saja. Itu hanya menurunkan saja ya. Ya, termasuk juga di NTPS ya. Jadi tadi primer sama di NTPS di vortex kemudian di spin down ya supaya dia turun ke bawah. The only thing that you should not vortex is the Taq polymerase. Do not vortex that because if you do a vortex, it creates this exposure to air. Jadi kalau untuk Taq polymerase itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk di vortex ya. Karena bisa saja enzimnya itu nanti terkena atau terekspos dengan udara sehingga nanti umur hidup dari si enzimnya itu berkurang. Jadi kualitasnya tidak bagus lagi untuk pemakaian jangka waktu lama ya Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan jangan di vortex.
Kalau misalkan terus cara mixnya gimana Pak? Bisa contohnya dengan up and down saja, dengan pelan ya. Up and down dengan micropipet ya Bapak Ibu ya, diresuspensi dengan micropipet up and down ya. Polymerase. Everything else, all the other ingredients, you can vortex and then do a quick spin down. Okay. So we're now going to prepare our master mix. So this is the tube I'm going to use to prepare it in. The first ingredient you should add is the PCR grade water. So I've already calculated the volumes. Okay. Here is my PCR grade water. I set that on ice as well, even though it's not frozen, just to keep everything at a cool temperature. So the first ingredient you add is the PCR grade water. After that, you can add any of the other ingredients in any other order. It doesn't matter. Just make sure to add the ingredients in any other order. It doesn't matter. So the first ingredient you add is the PCR grade water. After that, you can add any. Nah, kalau dia merekomendasikannya itu yang dimasukkan pertama kali adalah air, ya. Tapi bukan sembarang air ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada air yang khusus untuk PCR, ya. Jadi PCR grade water, ya. Jadi air yang memang khusus dipergunakan untuk PCR, ya. Atau NFW juga bisa ya, nuclear survey water ya, juga bisa. Jangan pakai TE ya Bapak Ibu. TE itu tidak rekomendasikan untuk PCR ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pakai TE untuk pengganti PCR. Pengganti water PCR ya, PCR water grade ya. Nah, kalau dia juga nih, MgCl dia tuh masih terpisah ya. Jadi MgCl-nya terpisah. Jadi dia harus nge-mix sendiri MgCl-nya. So let's take the magnesium chloride. Remember to put everything back on ice because you want everything to stay cool. Now when you're adding the next ingredient, make sure that you touch the tip right into the PCR grade water. Aliquot, move the tip over to another area of the tube, suck up, and then dispense again. Okay, that's how you add the rest of the ingredients. And again, make sure to add the Taq polymerase right at the end. As soon as you add the Taq polymerase, make sure with a pipette, just do a gentle mixing up and down so that everything is mixed up, everything's ready, and now you can aliquot. Jadi proses mixnya itu dengan up and down ya Bapak Ibu ya, pakai micropipet ya. Jadi up and down itu maksudnya tekan, lepas, tekan, lepas. Tapi jangan terkejut ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan tiba-tiba gitu. Melepasnya jangan tiba-tiba, karena kalau tiba-tiba bisa aja nanti malah kena ke micropipetnya ya. Itu bisa meningkatkan kontaminasi. Ya, itu sedikit ya. Saran dari ahli mengenai proses PCR. Ini video yang lain ya. Ini video yang lain untuk proses preparasi. Preparation of PCR. Sorry. Preparation of PCR master mix is a crucial part of molecular diagnostics, and it should be done in a devoted room with dedicated equipment. Leave Ini yang kita bahas minggu lalu, and put on clean bahwa ones to work inside the mix ruangan room. yang dia gunakan Use berbeda, clean disposable jadi sleeves and gloves to avoid APD any yang risk of digunakan contamination. juga berbeda ya. Remember that no samples of DNA or RNA should ever enter this room. A devoted refrigerator should be present inside the mix room for the storage of molecular reagents. All stock solutions of reagents are stored at -20 degrees Celsius to maintain shelf life. All reagents should be allowed to thaw on ice, except the enzymes, reverse transcriptase and Taq polymerase, which should be kept at -20 degrees Celsius until used to avoid degradation. Aliquots of the reagent stock. Kalau dia rekomendasikan kalau enzim tidak digunakan, tetap berada di freezer dulu, tetap disimpan. Nanti kalau misalkan udah mau dipakai, baru dikeluarkan, gitu ya rekomendasinya. Solutions, particularly the primers and probes, should also be prepared. Ini contohnya untuk yang mix Vortex and ya. spin each reagent before use to avoid pellets of material forming in the tube. Ini di vortex dulu, kemudian di spin down ya, supaya dia bisa turun ke bawah. Before the reaction mixture is prepared, it is necessary to calculate the final amounts of each reagent. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan mix PCR, sangat penting untuk melakukan proses kalkulasi dulu, ya. Jadi Bapak Ibu kalkulasi dulu, sampel yang mau di PCR berapa? Apakah cuma satu sampel, atau 10, atau 20? Kalau 20 berarti harus dihitung tuh. Karena biasanya kan kitnya itu biasanya untuk satu reaksi biasanya.
Jadi kitnya itu biasanya ngasih hitung-hitungannya untuk satu reaksi. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan reaksinya sampelnya ada 10, berarti Bapak Ibu bikin untuk 10 reaksi. Ya, jadi harus ada hitung-hitungannya dulu tuh nanti ya. Karena kan kita mengemix PCR-nya itu di dalam satu tabung dulu, baru dari satu tabung nanti dia liquid ke beberapa tabung, kan gitu ya. Jadi dilakukan perhitungan dulu ya, kalkulasi. Required for the number of samples under examination. The addition of a positive PCR control and a negative PCR control have to be considered in this calculation. In this session, a one-step RT-PCR protocol is presented. In a one-step reaction, reverse transcription of RNA and amplification of DNA take place in the same tube. Note that reagents should be kept on ice for the duration of the master mix preparation. Prepare and label sufficient PCR tubes for the number of samples to be tested. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada tabung kecil ya. Ini ada tabung kecil, ini ada tabung besar. Jadi fungsinya untuk apa? Yang tabung besar ini untuk membuat mix besarnya dulu, Bapak Ibu ya. Jadi ini kan ada 6 tabung, 6 reaksi berarti kan. Jadi 6 reaksinya dibuat dulu di sini, di dalam tabung yang besar ya. Jadi setelah 6 reaksi sudah dimasukkan di sini, dicampur dulu sama mereka, baru ke dalam reaksi ini masukkan DNA template masing-masing, masing-masing sampel DNA-nya masuk, baru masuk mix PCR gitu ya ke masing-masing. Jangan lupa kalau dibutuhkan kontrol negatif atau kontrol positif dalam reaksi ya, supaya tahu hasilnya seperti apa nanti. Tested. To ensure homogeneous distribution of PCR reagents, it is advisable to prepare the mix in a single reaction tube, and then aliquot the necessary amount into each single PCR tube. Jadi kalau misalkan kayak gini, dia 6 reaksi, Bapak Ibu 6 sampel, berarti Bapak Ibu bikin perhitungan atau kalkulasinya itu dikali 6 ya. Jadi volumenya dikali 6. PCR reagents as they are listed in the protocol. Distilled sterile RNase-free water is used to dilute the reagents to the correct concentrations. Taq polymerase buffer is needed to create the optimal chemical conditions for the activity of the Taq polymerase. Magnesium chloride, MgCl2, is crucial for the activity of the Taq polymerase, as it acts as a catalyzer of the enzyme reaction. Note that in some kits it is included in the polymerase buffer. The oxynucleotides are incorporated into the newly synthesized strand by Taq polymerase. The forward and reverse primers are short sequences of nucleotides, complementary to both strands of the double helix of the DNA, that provide the initiation site for the elongation of the new DNA molecule by Taq polymerase. An RNase inhibitor is required to preserve the RNA template from RNase digestion. For the preparation of a master mix for real-time PCR, a fluorescent probe is also added to the mix solution. This is a short nucleotide sequence complementary to a target sequence located between the primers, that is linked to a fluorescent reporter dye. Note that probes need to be kept in the dark and away from light sources to avoid reduction in fluorescence. Finally, add the enzymes to the mix. These should be kept at -20 degrees until use. The Taq polymerase is a thermostable enzyme derived from the bacterium Thermus aquaticus. It is able to recognize the primer template duplex and make a complementary copy of the template by adding nucleotides to the primer. In the case of a one-step RT-PCR protocol, the reverse transcriptase is required to produce cDNA from RNA. When all the reagents are included in the mix, vortex the tube to mix them and spin it briefly. Distribute the single reaction mixture into each sterile PCR tube. Oh ya, tadi satu catatan ya Bapak Ibu ya, bahwa probe ini kan reaksi real time PCR ya. Jadi kalau probe untuk real time PCR itu harus ditempatkan di tempat yang agak sedikit gelap ya, karena dia sensitif sama cahaya ya. Jadi makanya kalau reaksi real time PCR itu juga biasanya laminarnya itu agak redup ya, supaya tidak terganggu oleh cahayanya, itu tidak mengganggu atau merusak probe-nya hingga lama-kelamaan. Keep the tubes on ice. If the mix contains fluorescent on ice. Ini yang besi ini, Bapak Ibu,
Oh, dia ini kayak besi apa ya contohnya? Dia tuh kayak dimasukin ke kulkas, nanti dia itu bisa menahan suhu lama gitu. Jadi dia itu kayak membeku. Jadi kayak dia ada bisa di dalamnya itu kayak ada cairan gitu. Jadi cairan itu bisa membeku. Jadi dia bisa bertahan lama gitu si bloknya ini ya. Jadi ini blok ice atau blok PCR biasanya biasanya namanya. Jadi bisa menjaga suhu dari apa namanya area tabung PCR-nya. If the mix contains fluorescent probes, remember to keep the tube in the dark and away from light sources to avoid probe degradation. After each working session, it is recommended that the working surface and the pipettes should be cleaned with a 0.5% solution of sodium hypochlorite. Setiap selesai reaksi, membersihkan mikropipet itu wajib ya, Bapak Ibu ya. Bersihkan dengan menggunakan sodium hipoklorit ya. This should then be washed away with a 70% alcohol solution to avoid corrosion of the equipment. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan pakai etanol 70%. Karena sifat hipoklorit itu dia sifatnya korosif, Bapak Ibu, bisa menyebabkan karat kelamaan. Jadi kalau kita menggunakan itu untuk membersihkan, mencegah patogen, maka kita harus mencuci desinfektannya tadi dengan menggunakan alkohol. Ya. After the last working session of the day, close the cabinet and leave the UV light switched on overnight. It is recommended to take the cleaned pipettes out of the cabinet to avoid the damaging effects of the UV light on the plastic and the consequent loss of accuracy of the instrument. Kalau dia merekomendasikannya, mikropipet jangan kena UV ya Bapak Ibu. Karena katanya mikropipet itu akan lama-kelamaan plastiknya bisa rusak karena terkena ultraviolet ya. Addition of template nucleic acid to the master mix should be done in a room devoted to this task with dedicated equipment. Keep the RNA samples and the PCR tubes containing the master mix on ice to avoid degradation of the RNA or enzymes. Note that if the master mix contains fluorescent probes, it should be kept away from light sources. Since this procedure has a high risk of contamination, it is important to add the RNA sample by opening one tube at a time and using a separate tip for each sample. Add a positive and a negative control to each batch of samples. Dia menggunakan kontrol ya Bapak Ibu. The final PCR product of a positive sample is called an amplicon and consists of millions of copies of the target DNA. It is strongly recommended that the hood should be cleaned after each working session. Before loading the samples into the thermocycler, spin the tubes for a few seconds. Now put the tube in the thermocycler. Program the correct parameters according to the protocol and start the reaction. Tinggal dimasukkan ke mesinnya ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan dua video tadi yang sudah ditampilkan? Adakah mungkin yang memiliki praktek yang berbeda di laboratoriumnya bagi yang sudah mengerjakan molekuler? Pak, izin Pak. Ya, silakan Pak Judan. Pak, maaf Pak, saya kan emang kurang masih awam lah di molekuler. Itu kalau pipet memipet itu gelembung itu pengaruh nggak sih Pak? Karena kan kalau pakai mikropipet kan kadang muncul gelembungnya tuh. Itu pengaruh nggak Pak ke proses itu? Proses Masih. PCR. Iya. Proses PCR. Oke. Untuk proses PCR kita pernah pengalaman waktu itu pas saya pas praktikum reguler kalau nggak salah ya di Poltekkes juga waktu itu. Ya. Jadi ada 20 sampel yang kan. Jadi dari 20 ini ada 3 yang bubble ya. Nah, kelemahannya Bapak Ibu kesulitannya buffer kit PCR yang kami gunakan itu waktu itu ketika sudah ada bubble-nya itu sangat sulit untuk dihilangkan. Nah, ketika kita PCR kemudian kita L4 yang 3 tadi negatif semua. Gitu. Jadi kalau dikatakan apakah ada pengaruhnya atau tidak, ya ada pengaruhnya. Gitu. Apalagi kalau bubble-nya itu ada gelembungnya itu banyak, ya. Seringkali teknik up and down-nya itu yang agak susah, Bapak Ibu. Jadi kalau saya contohkan kayak gini, ada tabung ya. Jadi proses up and down-nya itu, ini misalkan tabung, ya Bapak Ibu. Kemudian ini pipet misalkan. Sorry, ini pipet.
Ini misalkan ujung mikropipetnya di sini ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika misalkan up and down, ketika ditarik gitu airnya, jangan sampai tarikan airnya itu turun sampai di bawah ini, di bawah ujung pipet. Ya, ketika ditarik ya. Sisanya kan kalau ketarik kan pasti nggak habis semua kan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ketarik itu sampai ke bawah pipetnya. Nah kalau kayak gini, ketika dicampurkan lagi, wajib pasti bubble. Ya, pasti bubble ya. Tapi ketika ditarik, ketika misalkan kita mau resispensi, ditarik gitu cairannya, kemudian cairan yang ditarik itu misalkan masih menutupi ujung dari mikropipet di sini, ketika kita dorong, itu pasti tidak akan ada bubble. Ya, semoga bahasa saya tidak terlalu susah ya Bapak Ibu. Paham ya maksudnya Bapak Ibu? Jadi itu teknik bubble, teknik resistensi supaya tidak ada bubble maksudnya. Ya, karena resistensi itu sangat penting dalam PCR, apalagi kalau kita berbicara tentang enzim ya. Kita berkaitan dengan enzim itu proses resistensi agak sangat kita butuhkan. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Jidan berpengaruh tidak? Ya, berdasarkan pengalaman kita itu pernah ya ada dampaknya gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan Pak, mungkin? izin tanya, Pak. Ya, silakan Bu R. Ini kan tadi pas master mic itu kan cahayanya juga ngaruh ya, Pak. Itu lampunya emang harus benar-benar dimatiin atau bagaimana ya, Pak? Kalau Oh, benar-benar susah. dimatiin, ya. Kalau dimatiin sih jangan juga ya. Karena kalau dimatiin nanti kita pipetting 1 mikrolit susah banget ya. Kalau sampel DNA cuma 1 mikrolit kan. Ya. Diredupin. Kalau kita dulu waktu kerjain COVID tuh diredupin. Jadi lampunya diredupin. Jadi jangan sampai kena direct. Jadi waktu itu di ruangan kita itu ada 2 lampu gitu ya. Satu pas di bawah laminarnya kita gitu ya, pas di posisi apa namanya kursi tempat kita duduk, satu lagi di sebelah gitu. Di sebelahnya itu di sebelah kanan gitu ya. Nah, yang di atas kita itu kita matiin. Jadi yang kita nyalakan hanya yang sebelah sana saja gitu lampunya. Gitu. Jadi Baik, Pak. diredupin, sebisa mungkin dikurangin ya begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Ini yang saya sedikit sudah sampaikan kemarin pada saat GLP ya. Jadi penyimpanan kit PCR, ketika kit PCR-nya sudah datang, kita harus baca dulu kitnya, kemudian perhatikan suhu penyimpanannya. Karena apa? Nanti ngaruh ke semuanya Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan reagennya rusak, wah susah banget itu nyari ininya penyebabnya kadang. Ya, jadi kita harus pada prinsipnya kita harus memaksimalkan reagennya supaya kalau terjadi negatif palsu atau positif palsu faktor-faktor yang bisa diidentifikasi lebih sedikit Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu identifikasi reagen lagi karena kita yakin bahwa reagennya oke gitu ya. Bapak Ibu. Jadi ini contohnya ya. Ini saya nggak promosi ya Bapak Ibu, nggak sales ya, nggak marketing ya. Contohnya di sini ada kappa dengan kiagen ya. Jadi ini perbedaannya. Kalau kappa itu katanya kalau kita mau simpan untuk penggunaan jangka pendek, ya kalau misalkan kalau dia habis misalkan habis dalam waktu sebentar ya, kok jadi nggak berfungsi lagi? Oh ya bisa. Nah, kalau misalkan Bapak ini udah punya perkiraan nih, misalkan si apa namanya si kappa ini akan habis dalam waktu seminggu misalkan. Jadi ini misalkan untuk lab yang rame gitu ya, lab yang rame itu biasanya short term use kan. Jadi
Bapak Ibu cukup punya mungkin freezer yang 2 derajat sampai 8 derajat, oke lah gitu ya, karena short term gitu ya. Tapi kalau misalkan misalkan sampelnya nggak terlalu banyak, tetapi dan penggunaannya agak relatif lama, berarti kita membutuhkan penyimpanan jangka waktu lama. Sehingga kalau kita jangka waktu lama, itu butuh suhunya 15 derajat, minus 15 sampai minus 25. Yang aman ya minus 25 derajat ya, gitu. Itu kalau misalkan yang kapal. Bedanya kalau misalkan yang hot start, gitu ya. Jadi kalau hot start itu dia rekomendasinya cukup 20 minus 20 derajat Celcius ya. Baik itu long term atau short term itu sama aja. Yang penting dia minus 20, dia akan konstan, dia akan stabil gitu ya dalam jangka waktu yang lama. Ya. Itu rekomendasi yang berbeda. Jadi jangan disamakan semua reagen itu sama gitu ya. Jadi di dalam kitnya itu kita baca dulu kitnya, kemudian di kit itu dituliskan penyimpanannya di minus berapa. Sama yang kemarin saya sebutkan, reagennya di liquid gitu ya, di liquid dulu. Ya. Nah, kalau kata ini stabil, Bapak Ibu, maka kita bisa eliminasi untuk hal-hal lain yang mungkin nanti terjadi kalau ada masalah, gitu ya. Jadi kalau ada masalah, kita nggak mikir ke reagen lagi, Bapak Ibu, kalau reagennya udah aman, gitu ya. Jadi pastikan dulu penyimpanan reagennya oke, gitu ya, dan di aliquot, ya. Nah, ini contoh untuk yang apa namanya kappa ya, kappa dan high vis hot start. Ini yang tag PCR. Tag PCR ini lebih murah. Ini yang tag PCR, ya. Kemudian ini yang hi-fi, ya, hi-fi hot start, ya, hi-fi hot start, ready mix, ya. Ya. Nah, penggunaannya ini juga berbeda, Bapak Ibu, ya. Penggunaannya juga ini berbeda, ya. Jadi kalau yang cut ini, yang kappa tag PCR kit ini, kita harus selalu usahakan dia kondisi dingin, ya, kondisi dingin, ya. Jadi kita harus selalu pastikan dia kondisi dingin. Karena kalau dia sudah masuk ke suhu temperatur, biasanya engine-nya sudah mulai aktif. Jadi engine-nya aktif, Bapak Ibu. Engine-nya aktif. Jadi makanya tadi di videonya kan disarankan supaya kappa tag itu, tag polimerase itu harus dikeluarkannya pada saat mau diambil saja dari freezer, gitu ya. Jadi apa namanya, jangan sampai dikeluarkan dia belum digunakan, gitu ya, sehingga dia suhunya naik, engine-nya aktif. Kalau engine-nya aktif, maka masa kerjanya itu berkurang, Bapak Ibu. Masa kerjanya berkurang. Jadi misal masa kerja engine ini misalkan optimalnya dia 2 jam. Artinya 2 jam ini dia bisa melakukan amplifikasi. Contohnya ya Bapak Ibu, apa namanya, aktifnya dia bisa optimal bekerja 2 jam. Nah, kalau kita sudah mengeluarkan dari kulkas misalkan 1 jam, maka sisa optimal kinerjanya tinggal 1 jam. Jadi ketika kita masukkan ke dalam PCR, maka sisa kerjanya ya sisa yang satu kerja 1 jam ini, gitu ya. Kalau misalkan kita expect-nya dia bisa menghasilkan 1 juta amplikon, ya misalkan ya 1 juta amplikon, nah kalau dia sudah dinaikkan suhunya terlebih dahulu, maka ekspektasi kita tidak akan bisa dapat 1 juta, kita hanya bisa dapat berapa ya kalkulasinya ya, hitung-hitungannya, bukan 50%-nya ya Bapak Ibu ya, karena kan berkurang waktu ya, jadi berdasarkan eksponensialnya, jadi bisa less atau kurang dari 1 juta ya, atau bahkan bisa kurang dari 500.000 hasilnya. Karena apa? Karena tadi dia udah keburu aktif. Nah, bedanya dengan Hotstar ya, Hotstar ini, nah Hotstar ini hanya dia aktifnya itu pada suhu tinggi, suhu denaturasi. Ya, suhu ekstensi, sorry. Ya, suhu ekstensi 72. Jadi kalau misalkan yang Hotstar ini nggak perlu es, itu juga nggak apa-apa. Nggak diletakkan di es, dia nggak apa-apa. Karena dia tidak akan aktif, gitu ya.
karena dia membutuhkan suhu tinggi, ya. Jadi itu perbedaannya. Cuman perbedaan yang lainnya adalah biaya. Tech pastinya lebih murah, yang Hi-Fi itu harganya lebih mahal, ya. Hi-Fi Hotstar, ya. Itu contohnya Bapak Ibu ya, penggunaan PCI. Jadi tidak semuanya sama ya perlakuannya, ada yang berbeda dan tidak, ya. Oke, yang berikutnya primer, ya. Jadi ini kemarin saya sudah jelaskan sedikit. Ketika Bapak Ibu dapat primer, baru pesan primer gitu ya. Jangan lupa ini kertasnya disimpan karena ini memuat informasi penting. Informasi apa? Yang pertama adalah sekuen. Kemudian informasi yang berikutnya adalah konsentrasi dan jumlah ini apa namanya pelarut yang digunakan, ya. Apa ini Bu Andre? Yang kuning atau kecoret kah? Oke. Ya, kecoret kayaknya Bu Andre ya. Oke. Jadi kita bisa tahu konsentrasinya ketika kita menambahkan pertama pelarutnya ya. Sehingga nanti dari konsentrasi ini baru kita bisa menghitung berapa konsentrasi yang dibutuhkan untuk PCR ya. Nah, kalau ini salah, kita menambahkan ini salah, maka konsentrasi untuk PCR-nya nanti bisa salah, Bapak Ibu. Nah, ini untuk apa? Sekuen ini untuk apa? Sekuen ini kita bisa gunakan untuk diuji di primer blast contohnya. Primer blast ya. Jadi di primer blast kita menguji secara in silico dengan menggunakan software. Jadi kalau kita uji secara in silico, apakah primer ini bekerja atau tidak, ya? Jadi kan kita pesan primer nih, ya, kan kita nggak tahu primernya ini kerja beneran atau tidak. Nah, kalau misalkan kita mau tes primernya ini sudah benar-benar bekerja atau tidak, maka diuji dulu di primer blast, ya, Bapak Ibu. Jadi ini di software, ya, softwarenya gratis kok, ya. Bapak Ibu dicari aja di Google primer blast, nanti langsung muncul. Primernya dimasukkan, kemudian nanti langsung dites, muncul hasilnya. Kalau memang ini targetnya adalah untuk E. coli, maka di primer blast-nya harusnya munculnya adalah E. coli juga, gitu ya. Tapi ketika misalkan di primer blast, yang tadinya ini untuk Mycobacterium tuberculosis, misalkan, tapi di primer blast-nya muncul E. coli, misalkan, nah ini masalah, Bapak Ibu. Ya, masalahnya apa? Nanti kalau sampelnya terkontaminasi E. coli, ya pasti hasilnya jadi positif palsu. Ya, kita mikirnya orangnya positif TBC, padahal sebenarnya karena primernya mendeteksi E. coli. Karena di mulut kan pasti ada E. coli ya. Padahal sampelnya memang diambil dari sputum gitu. Ya, jadi itu apa namanya bisa menyebabkan positif palsu ya. Ya. Jadi kita harus lihat ya untuk konsentrasi yang digunakan ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi diperhatikan untuk sekuennya, kemudian apa namanya konsentrasi yang digunakan. Oke. Nah, ini adalah suhu yang digunakan Bapak Ibu. Ini contohnya ya, Bapak Ibu, nggak semua kit sama ya. Jadi nggak semua kit itu sama. Ini hanya contohnya saja. Ini yang saya ambil yang dari kapal. Jadi kalau untuk kapal, dia itu direkomendasikannya untuk denaturasi inisial itu 3 menit 95. Ini. Kemudian denaturasi untuk siklusnya itu 95 30. Kemudian annealingnya itu TM dikurang 5 30 detik, kemudian extension itu 72 1 menit per kilometer ya. Kemudian final extensionnya itu 72 1 menit per kilometer ya. Nah, annealing itu nanti dihitung pakai TM ya Bapak Ibu ya. Ada hitungannya, nanti bisa pakai TM kalkulator. Nanti dicari saja di Google ya. Ada TM kalkulator. Jadi kita bisa menghitung TM berdasarkan, oh ya berdasarkan sekuen ini juga bisa ya Bapak Ibu.
Jadi sekuen ini kita bisa menghitung TM, ya. Oke, walaupun memang dia info di sini, cuman ini strongest holding ya. Ini 51. Cuman kita perlu kalkulasi dari, kalau saya sih lebih prefernya itu kalkulasi sendiri dengan menggunakan sekuen ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi hitung sendiri dengan menggunakan TM kalkulator ya. Jadi, nah ini untuk extensionnya ini dia ditentukan 1 menit per kilobase ya. Nah, coba Bapak Ibu, kalau misalkan amplikonnya misalkan 2000 WP, berapa menit ini waktunya kira-kira? Berapa Bapak Ibu? Coba respen. Adakah yang sudah dapat? Ya, Bu Rini. 2 menit bukan ya, Pak? Ya, benar. 2 menit. Ya. Oke. Kalau misalkan 500, coba. Selain Bu Rini, yang lain boleh. Oke, boleh Antika, silakan. 30 second, Pak. Second 30 detik, sorry. Ya, 30 detik ya. 30 detik. Oke. Bapak Ibu yang lain paham nggak ya maksudnya? Ada yang belum paham nggak kira-kira? Jadi Bingung, Pak. bingung. Iya, belum tahu Cak, ngitungnya gimana Pak? Kita mulai dari ukuran DNA dulu ya, ukuran DNA. Jadi kalau ini C dengan G ini dikatakan sebagai satu pasang basa. Basa ya, basa. Sorry. Satu pasang basa. Ini kalau C dengan G. Bahasa Inggrisnya itu adalah base pair atau BP. Makanya Pak beda kan, satunya KB, satunya BP. Makanya tadi bingung gitu Pak, Oh satu bahasa iya. Inggris, bahasa Indonesia. Oke. Oke. Ini pasang basa, ini base pair. Nah, kalau ini, misalkan di sini ada T, ini ada A. Berarti ini berapa BP-nya, Bapak Ibu? Ini berarti berapa? 2 Dua Pak. BP. 2 pasang. Iya, 2 pasang. 2 pasang basa, kata 2 BP ya, kalau bahasa Inggrisnya BP ya. Nah, 1 KB itu berapa BP? 1000, Pak. 1000. 1000 BP. Jadi kalau 1000 BP, ini hitungannya sampai 1000, Bapak Ibu. C, G, E, C, G, C, A, G, C, sampai 1000 gitu, panjang dia. Ya. Jadi ini 1000. Jadi 1 menit, ya, 1 menit ini si tukang ini si tukang itu si tek polimerasenya itu bisa menyusun batu batanya itu sebanyak 1000, ya. Jadi si tukang itu bisa nyusun batu batanya itu sebanyak 1000. Nah, kalau misalkan yang disusun itu 2000, berarti yang dia susunnya itu selama 2 menit. 2 menit. Nah, 2 menit dia susun berarti sebanyak 2000. Ya. Kalau dia hanya menyusun 500 batu bata atau base ya, berarti waktu yang dibutuhkan adalah hanya 30 detik. ya 30 detik atau setengah menit gitu ya. Jadi extension itu menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau amplikonnya panjang. Kalau amplikonnya panjang waktunya lebih lama. Tapi kalau amplikon Ibu lebih pendek, misalkan amplikon Bapak Ibu misalkan hanya 300 pp, waktunya bisa lebih lebih cepat lagi gitu ya.
kemudian nanti di hold. Ya, di hold ini biasanya kita pakai kalau PCR-nya ditinggalin. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu PCR-nya nggak ditinggalin, ya dijagain gitu ya, di mesin PCR-nya, maka Bapak Ibu cukup sampai final extension saja, sampai di sini. Tapi kalau Bapak Ibu tinggalin PCR-nya gitu ya, mau ngerjain yang lain-lain, pakai hold gitu ya. Jadi di hold ini maksudnya adalah, misalkan kita pasang 4 derajat, maka si apa namanya proses PCR-nya itu nanti akan berhenti di 4 derajat selamanya gitu. Sampai Bapak Ibu ngambil gitu ya. Jadi dia berhenti selamanya di 4 derajat. Kenapa 4 derajat? Supaya di 4 derajat itu DNA-nya stabil gitu ya. Sebelum kita angkat, kita masukkan ke elektroforesis gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, ya sorry, yang nomor 1 juga ada rekomendasinya di sini, Bapak Ibu ya. Jadi rekomendasinya di sini untuk inisial denaturasi. Jadi 3 menit pada suhu 55 derajat, 95 derajat itu memang direkomendasikan untuk semua reaksi ya Bapak Ibu. Tetapi kalau GC kontennya itu di atas 65%, jadi kalau GC kontennya, konten GC-nya ini di atas 50%, ya, maka kita pakai waktunya itu adalah 5 menit. Ya. Jadi waktu yang digunakan 5 menit. GC konten itu apa sih? Ada yang ini nggak? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? GC konten itu apa sih? Ikatan GC apa ya? Ikatan GC. Lebih ke persennya, persen GC-nya. Ya. Jadi kalau misalkan nih, ada DNA nih Bapak Ibu. C, pasangannya G. G, G, kemudian C. A, T. A, T. T, T, A, C, G. Coba Bapak Ibu ini ada yang tahu nggak berapa persen ini konten GC-nya? Kira-kira. 50 ya, Pak? 50. Dari mana, Bu Rini? 50. 3/6 kali 100%. 3/6. Ini kan ikatan GC-nya dan A3, jumlah semuanya ada 6 dikali 100%. Oke. 3/6. Benar. Sebenarnya yang dihitung ininya, perbasanya, Bapak Ibu. Jadi ini yang dihitung. Jadi di sini kalau kita hitung GC aja berapa? Ini ada 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Jadi total GC-nya itu ada 6. Totalnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 kan? Ya. Jadi dikali 100%. Gitu. Ya. Jadi yang dihitung itu perbasannya, ya, perbasannya. Kalau misalkan mau pakai perikatan juga boleh sih, cuman kalau dikatakan konten, yang dilihat itu adalah persatuan basa, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia di atas 65, Bapak Ibu, jadi ini kebanyakan GC gitu ya, misalkan di sini ganti G dan C gitu ya. Misalkan dia berubah menjadi di atas 65, maka denaturasinya dipakai 5 menit ya, Bapak Ibu. Ya. Karena kalau misalkan konten GC-nya tinggi, tapi kita pakai tetap 3 menit, bisa jadi DNA-nya itu tidak terbuka maksimal. Ya, kalau DNA-nya tidak terbuka, maka dia nggak bisa masuk ke PCR-nya. Jadi siklusnya nggak masuk, Bapak Ibu. Kalau siklusnya nggak masuk, berarti produknya nggak ada. Jadi endingnya adalah negatif palsu dia. Jadi produknya negatif palsu. Gitu. Ya, jadi kita harus perhatikan konten GC-nya. Ya, jangan sampai konten GC-nya itu di atas 65. Ya, jadi kalau misalkan di atas 65 pakai waktunya 5 menit. Jadi dia butuh waktu ya. Kenapa dia butuh waktu lebih lama, Bapak Ibu? Kira-kira. Karena ikatan GC itu lebih kuat ya, Pak, daripada A sama T, ikatan AT.
lebih kuat. Lebih kuatnya itu dalam hal apa? Dia punya ngikatnya 3 ya, 3 tangan pasangan asam basanya itu Pak. Kalau GC kan punya 3 tangan, kalau AT cuma 2, jadi lebih susah dibuka kalau GC. Kayaknya Bu ini udah lulus ini sebenarnya. Amin amin. Ya, ikatan hidrogennya Bapak Ibu ya. Jadi kalau GC itu ikatan hidrogennya itu 3. Jadi kalau AT itu ikatan hidrogennya cuma 2 ya. Jadi hubungan siapa yang lebih langgeng ya hubungannya si GC ini ya. Karena ikatannya lebih kuat ya karena ada ikatan hidrogen tadi ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Oke. Nah, ini Bapak Ibu aplikasi yang bisa digunakan ya untuk menghitung suhu annealing ya. Bapak Ibu nanti bisa coba googling ya di internet. Namanya itu TM kalkulator ya. Jadi di sini Bapak Ibu masukkan sekuen primer. Sekuen primer itu tadi yang dari lembaran itu ya. Dari lembaran pembelian primernya, masukkan di sini sekuen primernya. Kemudian berapa konsentrasi primer yang dibutuhkan ya atau yang dimasukkan ya, konsentrasi primer yang dimasukkan. Kemudian Bapak Ibu pilih kit yang digunakan di sini ya. Kemudian di sini bisa dipilih untuk enzimnya ya. Enzimnya di sini ada listnya. Udah tinggal di enter aja Bapak Ibu, langsung keluar nanti di sini suhu annealingnya. Ini yang Bapak Ibu catat ya, suhu annealing yang di sini ya. Jadi lebih mudah. Jadi nanti kalau misalkan keluar di sini 54 Bapak Ibu, tapi ini 54 ini tidak langsung optimal ya Bapak Ibu ya. Saya ulang ya Bapak Ibu ya, yang 54 ini itu tidak langsung optimal. Jadi ini perlu dioptimasi lagi. Terus apa gunanya dong Pak kalau belum optimal pakai TM kalkulator? Paling tidak Bapak Ibu tahu rentangnya dulu. Jadi untuk optimasi Bapak Ibu tahu rentangnya. Kalau Bapak Ibu belum tahu 54, Bapak Ibu kan berarti harus optimasi dari suhu misalkan 40 derajat sampai 71 misalkan ya. Kan rentangnya lumayan panjang ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah tahu gambarannya misalkan 54, Bapak Ibu mungkin hanya optimasinya itu di rentang taruhlah 50 sampai 58 contohnya. Gitu. Jadi rentangnya lebih sedikit untuk optimasi gitu ya. Jadi perlu tetap dioptimasi ya Bapak Ibu supaya tidak salah. Kemudian ini ada oligo evaluator, ini juga digunakan untuk mengevaluasi si primernya ya. Oke. Kemudian untuk penyimpanan DNA ya. Jadi untuk DNA itu penyimpanannya juga kemarin saya sudah jelaskan ya. Untuk DNA minus 20, untuk RNA yang minus 80, yang kalau digunakan bisa di minus 20 ya. Sampel selalu aliport. Ini mungkin tidak berlaku di lab Bapak Ibu ya, karena lab jasa kan biasanya penyimpanannya kan mungkin mingguan ya, atau bulanan ya, nggak sampai tahunan kan ya biasanya. Kalau lab penelitian biasanya tahunan nyimpan sampelnya ya, karena bisa itu dipakai penelitian berikutnya ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kalkulasi mix PCR Bapak Ibu. Nah, dalam kalkulasi mix PCR ini diwajibkan harus ada kelebihan volume 10% atau plus 1. Ya. Jangan dipasin. Ya. Jangan dipasin itu maksud saya gini Bapak Ibu. Ini kan untuk satu reaksi ya. Ini kan reaksi yang di sini kan untuk satu reaksi. Ya, satu reaksi. Sedangkan misalkan Bapak Ibu butuhnya misalkan 5 reaksi. Jadi, saya butuhnya cuma 5 reaksi. Ini saya tinggal kali 5 saja. Ya. Kapanya saya kali 5, DNTPX-nya saya kali 5, kemudian kapanya, packnya saya kali 5 gitu. Gitu. Ya. Kalau mau langsung dikali 5, boleh-boleh aja sih sebenarnya nggak masalah. Cuma
Yang harus dipastikan itu adalah Bapak Ibu mikropipetnya benar-benar akurat, ya, akurat dan presisi. Kemudian pastikan mikrotipnya dan tabung tabung PCR dan tabung mikrotip yang digunakan bukan tabung yang kan ada tuh ya tabung mikrotip itu yang kalau diambil cairannya tetap nempel gitu di dindingnya gitu. Atau di mikrotipnya juga sama gitu ya. Ketika dikeluarkan dari mikrotip, cairannya masih ada tersisa gitu di luar. Nah, kalau misalkan setitik-titik itu tersisa atau tidak digunakan, tidak habis gitu ya, itu sudah bisa jadi 2 mikrolit sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau berkurang 2 mikrolit untuk satu reaksi, berarti reaksinya tidak optimal gitu. Apalagi contohnya di sini primer yang Bapak Ibu keluarkan kan cuma 1 mikrolit ya. 1 mikrolit terus nempel di mikrotipnya misalkan 0,1 mikrolit itu udah lumayan besar gitu. Sehingga perlu dilakukan melebihkan reaksi gitu ya, melebihkan reaksinya. Nah, melebihkan reaksinya seperti apa? Caranya ada dua tadi Bapak Ibu ya. Caranya bisa dua. Misalkan kalau sampelnya 5 ya, 5 ini udah termasuk kontrol ya Bapak Ibu ya, contohnya ya. Jadi kalau 5 reaksi contohnya kontrol positif 1, kontrol negatif 1 berarti sampel 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan 5 reaksi caranya bisa dua. Bapak Ibu bisa kali 6 atau bisa dikali 5,1 gitu. Kalau lebih hemat memang dikali 5,1 ya. Ini yang artinya penambahan 10%. Ya. Sorry, 5,5. Kok 5,1? 5,5 ya. Atau ini penambahan 1 ya. Penambahan 1 gitu ya. Jadi ini tinggal dikali 5,5. Ya. Ini kali 5,5, ini dikali 5. Ya. Jadi contoh ya Bapak Ibu ya. Yang perlu kita hitung pertama kali itu kan template dulu ya, template dulu. Ya, template dulu yang perlu dihitung ya. Contohnya di sini dia katakan bahwa template yang digunakan di sini harus 250 nanogram ya di sini ya. 250 nanogram ya. Misalkan setelah Bapak Ibu hitung-hitung ternyata supaya dapat 250 nanogram ternyata Bapak Ibu membutuhkan template DNA-nya adalah misal 2 mikrolit ya. 2 mikrolit di sini. Ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, misalkan kan dihitung tadi ya, template DNA-nya setelah di spektro untuk dapat 250 nanogram ternyata template-nya harus 2 mikrolit contohnya. 2 mikrolit ya. Kemudian kapalnya di sini untuk engine-nya 0,1. Kemudian primernya itu 0,1. 1 mikrolit ya. Ini diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi yang konsentrasi primer yang dibutuhkan itu adalah 10 mikromolar untuk kit ini ya. Berarti disesuaikan tadi itu harus diencerkan dari yang primer yang sebelumnya. Kemudian ini 1 mikrolit ya. Kemudian DNTTX-nya adalah 0,5 mikrolit. Kemudian NGCL-nya misalkan kita taruhlah ini kan butuhnya sedikit ya. Jadi kalau misalkan NGCL-nya ya kita mungkin butuh 0,1 lah ya, 0,1 mikrolit. Ini 2,5. Berarti PCR grade-nya sisa berapa nih Bapak Ibu? Kira-kira. Ya. Ini tadi 2, ini 2,1, 4,1, 4,6, 4,7, kemudian 4,7, 5,2, 7,2. Ya, benar nggak? 7,2 ya totalnya ini. 7,2 dikurang 25 itu berapa? 25 dikurang 7,2. Kira-kira. Bentar ya, saya pakai kalkulator dulu ya. Biar nggak salah hitung nanti.
2,5 ditambah, Iya, Kak, 7,2. benar ya, 7,2. Nah, sekarang 25 dikurang 7,2. 17 ya, benar ya? 17,8. Betul, Pak. Ya, ini 17,8 ya. Nah, kita udah dapat nih satu satu reaksi. Jadi untuk satu reaksi kita butuhkannya ini untuk sampelnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang sampel kita ada 5 tadi ya. Reaksi kita ada 5. Reaksinya ada 5. 5 ini apa tadi? Satu kontrol positif, kemudian kontrol negatif, sama sampel 3. Sorry, kok close ya? Sorry. Ya, ini sampel 3 ya. Jadi kita kali 5,5. Ini kali 5,5, ini kali 5,5, ini kali 5,5, ini kali 5,5, kali 5,5, kali 5,5, dikali 5,5 ya. Nah, setelah dikali 5,5, ini dapat berapa? Kira-kira coba ya. 17,5 dikali 5,5. Ini berarti 96,25, benar nih? 96,25. 17,8, Pak. Sorry, 17,8. 97,9. 7,9. 97,9. 25 kali 5,5. 13,75. 13,75. Kemudian Terus yang 0,1. bawah 0,55. 0,55. Kemudian yang ini 2,75. 2,75. Yang Itu ini 5,5. 5,5. Kemudian ini 0,5 ya. 0,5 ya. Jadi Bapak Ibu, pipet ini semuanya ya dipipet kemudian disatukan ke dalam satu mikrotub ya. Jadi dipipet disatukan di satu mikrotub nih semuanya. Ya kan? Ini dimasukkan ke dalam satu mikrotub. Di mix gitu ya. Mix. Ya. Nah, setelah di mix, ambil 5 tabung reaksi. Ya. 5 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi kita masukkan template DNA-nya berapa? 2, Pak. Ya, 2. Sorry. 2. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa yang kita ambil dari tabung ini ke masing-masing ini? Berapa, Bapak Ibu? 25, Pak. Berapa? 5. 5. 23, Pak. 25, Pak. 25. 23. 5,3. Coba kita satu-satu ya. Bapak Ibu boleh raise hand yang menjawab 25. Ayo Bapak Ibu. 5,3 sih, Pak. Hah? 5,3? 25,3. 25,3. Oke, thank you Bu Rini. Yang jawab 24. Nggak ada. Yang jawab 23. Oke.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Yang jawab 22. Yang jawab 21. 20. Atau ada jawaban lain? Ya, silakan. Siapa nih? Bu Reza atau Pak Reza? 20, Pak. 20. Oke. 23 Pak, totalnya jadi 25. Siapa yang jawab persen? Bu Ismi. Bu Ismi ya? Iya Pak. Coba Bu, dari mana 23? Coba dibantu menjelaskan ke teman-teman. Kan satu reaksi tadi itu 17,8, 2,5, 0,1, 0,5. Aku ngitungnya sampai bawah, pokoknya totalnya jadi 25 kan Pak. Yang komplet DNA-nya cuma 2 mikroliter, kurang 23. Gitu Pak. Iya, karena memang ini adalah untuk 25 reaksi, 25 mikroliter ya, satu reaksi. Jadi kalau DNA-nya udah masuk 2, berarti sisanya adalah buffer. Jadi kita ambil dari sini Bapak Ibu masing-masing adalah 23 karena DNA-nya sudah masuk 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Jelas nggak Bapak Ibu kira-kira? Ada yang masih bingung nggak? Tapi sebenarnya ntar ya, saya sepertinya ada yang kayaknya salah ketik ini. Harusnya kapanya ini 12 ya, bukan 2 ya. Harusnya ini 12. Karena biasanya buffernya itu setengah dari reaksinya biasanya. Ini harusnya 12. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu paham nggak ya kenapa tadi 23 yang dimasukkan? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, jadi hitungannya dari total ya, total reaksi. Jadi total reaksi dikurangin tadi dari template-nya, dikurang 2, berarti tinggal kita masukkan itu adalah hanya 23 saja. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah satu artikel, dia melakukan optimasi terhadap konsentrasi NGCl, gitu ya. Jadi, ketika dia menambahkan NGCl, gitu ya, kita bisa lihat dari kecerahan dari hasil produk PCR, ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari hasil agarosnya ini, kira-kira kita bisa lihat konsentrasi NGCl yang paling optimal berapa Bapak Ibu? Berapa yang paling optimal? Paling optimal itu maksudnya yang paling bagus gitu ditanya. Yang paling jelas, yang paling bagus gitu. 1. Ya, 1, Pak. ini 1 dia. Jadi belum tentu kalau misalkan kita makin banyak ngasihnya, Bapak Ibu, hasilnya jadi lebih bagus. Belum tentu ternyata. Ternyata kalau MgCl-nya makin banyak, ya, malah hasil produknya itu makin redup ini dia. Ya, padahal konsentrasinya makin naik. Gitu, ya. Nah, bicara tentang primer, ini primer juga nih sama, ya. Cuman memang kelemahannya di sini kita bisa lihat tidak ada percobaan untuk lebih dari 1 mikromolar ya. Dia percobaannya nggak ada untuk 1 mikromolar ya. Dia batasnya hanya 1 mikromolar. Nah, dari sini Bapak Ibu kira-kira yang paling optimal yang mana? Menurut Bapak Ibu? Adakah yang masih pendapat? 1 Pak. 1 juga. 1. 0,25 Pak. 0,25. Kenapa Bu Yuni 0,25? Tidak ada band spesifik Pak. Unspecific. Ya, tidak ada primer biner ya. Ini suka jadi masalah nih Bapak Ibu kalau ada primer biner ya. Jadi kalau kita lihat memang yang 1 sama 0,5 itu jelas gitu. Cuman dia banyak sampahnya ini Bapak Ibu, ada primer dimer. Jadi primer dimer itu adalah primer yang nggak kepake, jadi mereka saling nempel. Jadi primer-primer yang nggak kepake itu karena kebanyakan, jadi dia nempel masing-masing. Gitu. Jadi mereka saling berikatan, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang atas ya, efek dari DNTP ya. Kita lihat di sini
Jadi kalau misalkan ini pakai Mg-nya itu 2,5 mikromolar ya. Nah, kalau kita lihat di sini, DNTPS-nya yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Dengan MgCl-nya itu adalah 2,5. Kira-kira yang paling bagus yang mana? 0,4 bukan Pak? Ya, 0,4 atau 0,6 bisa. Ya, 0,4 iya atau sih, 0,6. ini surat. Cuman di sini 0,5 ini jadi smear Bapak Ibu. Ini ada smearnya. Ya, ini ada smear. Jadi kurang optimal ya. Nah, kalau di sini jelas ya, yang paling bagus adalah 0,8 ya. Jadi optimal. Jadi Bapak Ibu memang optimasi itu agak apa ya? Agak kompleks ya Bapak Ibu. Ada banyak percobaan yang perlu kita lakukan ya. Jadi untuk melakukan proses PCR ya. Oke, sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Udah jam 6. Ini tempat untuk mix PCR ya, PCR kabinet ya. Oke, ini tadi udah ya untuk excess volume-nya ya, 1/10% atau 1 ya. Gunakan tube yang harus DNA free atau RNA free ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu beli tabung ya, beli tabung mikrotube atau PCR tube yang DNA free dan atau RNA free. Memang lebih mahal dari tabung biasa Bapak Ibu ya. Tapi itu lebih aman ya, supaya kita mencegah masalah di kemudian hari ya. Kemudian selalu aliquot semua buffer, kemudian semua primer ya, engine itu di aliquot ya, ada larutan pakainya. Oke, ini tadi udah ya, TN kalkulator. Oke, ini untuk gradien PCR ya, jadi dia gradien PCR. Ini dia menggunakan, dia mau mengoptimasi suhu annealingnya itu dari rentang 57 sampai 61 Bapak Ibu. Ini rentang yang mau dioptimasi ya. Ini rentang yang mau dioptimasi ya. Kemudian kalau ini reaksi ini penelitian yang berbeda sih ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penelitian yang berbeda. Ini dia rentangnya itu dia 50 sampai 60 derajat ya. Jadi setelah dilakukan optimasi PCR di rentang 50 sampai 60 ternyata yang paling bagus ya kira-kira 54 sampai 60. Walaupun sebenarnya ini masih perlu tetap dioptimasi ya. Mungkin ada optimasi primer atau optimasi MgCl. Atau bahkan mungkin bisa dicoba ke 61 ya. Supaya ngelihat apakah ada masih smear atau tidak. Ini kan masih ada smear di sebenarnya. Cuman nggak sebanyak yang ada di sini ya. Ada miss targetingnya juga. Oke, ini extension. Ya, ini tadi udah ya. Untuk preparasi. Ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kira-kira adakah yang mungkin saya terlewat? Yang mungkin Bapak Ibu ada permasalahan yang tidak terjawab mungkin? Izin Pak, Ya, silakan Bu. kalau kan tadi ada rekomendasi mikropipet nggak ditaruh, nggak boleh kena UV. Biasanya disimpan di mana Pak? Biasanya di BSC terus Pak. Oh gitu, tetap terpapar UV gitu ya? Iya. Ya, eh, ya kalau rekomendasinya bisa diletakkan di luar. Itu pada saat UV aja sih sebenarnya Bu. Jadi pada saat di UV itu jangan sampai dia terkena terus-menerus gitu sih apa mikropipetnya. Gitu. Diletakkan di mana? Kalau yang tadi itu dia bikin kayak wadah khusus gitu. Jadi kayak wadah, kemudian ketika dia dikeluarkan dia tetap bersih gitu. Dia tidak terkontaminasi. Jadi dimasukkan ke wadah, mungkin ditaruh dulu di meja di luar gitu ya. Baru nanti UV-nya sudah selesai, kembali dimasukkan lagi gitu. Ya. Tapi kan bisa aja itu mikropipetnya terkena kontaminasi juga Pak. Ya, kontaminasinya ya kalau misalkan mau dimasukkan lagi, kalau saya sih rekomendasikannya didesinfeksi lagi. Disinfeksi, kemudian disinfeksi dengan hipoklorit sama kemudian dicuci dengan etanol 70% sebelum masuk lagi gitu. Karena kalau enggak, kalau dimasukin terus-menerus
ya benar sih, mikropipetnya itu bisa lama-kelamaan rusak. Nah itu kan lebih bahaya sebenarnya kalau mikropipet sudah bermasalah kayak gitu. Semoga kejawab ya Bu Ismi ya, kira-kira. Silakan Bu Ayu. Izin Pak tanya Pak, kalau untuk cup sampel atau tube itu Pak, itu rekomendasi nggak Pak kalau untuk di UV Pak? Karena kalau kita biasanya semua peralatan di UV dulu sebelum mulai Pak. Untuk cup ya, kalau cup sih nggak masalah ya. Maksudnya kan kalau itu kan apa mikro, sorry, mi- PCR tube ya maksudnya ya. Sorry. Iya betul Pak, PCR tube. Kalau itu kan ibaratnya nggak terus menerus kan ibaratnya. Kalau kalau yang tadi mikropipet itu kan terus menerus. Dia kan tiap hari terpapar oleh UV gitu. Tapi kalau misalkan untuk penggunaan hanya sementara gitu ya, kita sterilisasi mikro apa tabung PCR, menurut saya sih nggak ada masalah sih. Karena itu hanya hanya apa sementara saja ya. Hanya sebentar maksudnya. Paling kan kita sterilisasi berapa berapa jam kira-kira biasanya? 1 jam, 2 jam? 30 menit Pak. Ya, bentar lagi. Sebenarnya 30 menit juga nggak rekomen ya. Nggak rekomen juga 30 menit sebenarnya. Ya, kalau apa namanya, rekomendasinya itu 1 jam minimal sebenarnya untuk UV. Gitu. Tapi nggak masalah. Kalau saya bilang nggak masalah karena toh juga kan apa namanya, eh, mikrotubnya itu kan setelah di UV langsung dipakai kan? Tabung PCR-nya juga gitu kan? Setelah di Iya UV Pak. dipakai. Gitu. Jadi Penggunaan UV itu bisa menghilangkan RNase atau DNase nggak Pak? enggak, itu hanya untuk apa namanya, desinfeksi aja. Untuk menghilangkan enzim, eh, dia itu harus harus apa? Ada cairannya. Saya lupa ya cairannya itu ya. Cairan. Kalau DPC kan RNase ya. DPC yang kemarin saya jelasin ya. Jadi kalau DPC itu khusus untuk RNase, untuk menghilangkan RNase. Kalau untuk menghilangkan DNase dengan etanol juga bisa sih sebenarnya, nggak masalah. Dibersihkan pakai etanol. Baik, terima kasih Pak. Hmm. Oke, ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Silakan. Ada mau berbagi pengalaman juga boleh Bapak Ibu, ada pengalaman berbeda tadi. Ya, silakan Bu Ayu. Ini sharing aja ya Pak. Dulu Boleh. sempat Pak ganti ganti kit reagen Pak. Hmm. Eh, Reagen apa terus tuh? PCR. lupa Pak. Ya PCR PCR. Pak, PCR COVID. TX template apa ya Pak? Lupa Pak. Itu jadi setiap running pertama itu pasti kontam Pak. Jadi kontrol negatifnya itu pasti positif. Padahal itu udah dikerjakan penambahan NFW-nya itu di ruang master mix. Udah gitu ditutup kan Pak, langsung di seal Hmm. gitu. Baru si reagen master mix itu masuk ke ekstraksi, penambahan sampel, terus penambahan kontrol positif. Di running lah Hmm. Pak di PCR. Itu pasti positif Pak. Beberapa hari tuh kayak gitu terus Pak. Tapi setelah diulang itu jadi negatif Pak. Itu ada Setelah diulang pakai kit yang sama. pakai kit yang sama Pak. Jadi itu beberapa hari Ketemu Pak. nggak Jadi sempat kemarin kasus itu Pak. masalahnya? Ketemu nggak Kalau masalahnya di mana? kalau dari akhirnya kan kita pelatihan ulang tuh Pak sama orang reagennya. Kalau dari orang reagennya sih bilangnya sih kontamnya ya karena mikropipet kayak gitu. Jadi harus lebih sering untuk dekontaminasi gitu Pak. Harus double. Jadi harus pakai hipoklorit sama alkohol. Etanol. Hmm. Iya, bilangnya itu Oke. doang Pak. Hmm. Tapi habis ganti reagen Pak, ganti reagen lagi yang nggak pakai master mix. Jadi cuman reagennya itu bulat doang Pak. Kita tinggal nambahin 15 mikron Pak. Lupa nama ininya apa Pak, udah lama kan. Jadi Hmm. dia tuh udah di cup-cup kecil gitu Pak. Kita tinggal nambahin 15 Aquades apa NFW gitu Pak. Terus Hmm.
tunggu 5 menit atau 10 menit itu udah siap dipakai gitu Pak. Jadi kita nggak ngeracik dulu Pak. Nah itu nggak pernah kontam sih Pak. Gitu Ini Pak. nama reagennya apa? Lupa Pak. Wah, oke, ya, nggak apa-apa. Pokoknya yang kontam itu dalam negeri Pak. Punya dalam negeri. Ya, nah itu ribetnya Bapak Ibu kalau udah hasilnya kayak gitu positif negatif palsu tuh, itu udah harus mencari. Itu ribetnya kalau molekular Bapak Ibu. Jadi aspeknya itu banyak gitu. Bisa aspeknya di peralatannya, bisa aspeknya di reagennya, bisa aspeknya di banyak lah gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa meminimalisir reagennya, kayak penyimpanan, penggunaan dan segala macam, artinya faktor-faktor kita bisa eliminasi gitu. Karena untuk mencari faktor kontaminan kayak gitu agak lama tuh, susah ya. Harus dilakukan percobaan berulang-ulang dan belum lagi biaya ya. Untuk mencari itu kan perlu biaya, Bapak Ibu, ya. Jadi agak sulit ya. Semoga jadi pengalaman bersama. Ada lagi kah Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Markus. Ya, malam Pak, izin tanya Pak, saya tertarik Ya. dengan yang itu tadi tuh Pak, yang primer blast. Ya. Nah, kalau saya tuh pernah nyoba Pak, kalau saya tuh dibalik Pak, nyari primer dari reference sequence. Ya. Ya. Nah kan kalau misalnya kita running di, sebut aja apa misalnya kita cari primernya di NCBI gitu Pak. Nah, dia kan pasti ngasih tahu nih, untuk region ini primernya ini, untuk region ini primernya ini. Nah, yang mau saya tanya tuh Pak, bagaimana kita tahu region mana yang harus kita pilih untuk menghasilkan primer yang terbaik gitu Pak. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya ngelihat dari jurnal-jurnal juga gitu kan Pak. Kadang-kadang patogen targetnya sama, tapi kadang-kadang antara satu jurnal dengan jurnal yang lain itu uh, primer sequence-nya beda. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Oke. Jadi cara mengetahui gitu ya, yang mana yang paling baik ya. Cara mengetahui mana yang paling baik itu agak rumit sih Pak sebenarnya mekanismenya. Yang pertama kita harus desain dulu primernya. Kemudian sebenarnya kalau gennya kita sudah tahu gitu kan, gennya kita sudah tahu, kita tinggal masukkan saja ke primer blastnya. Mau gen manapun yang misalkan digunakan, Bapak Ibu bisa cek jurnalnya mana yang kira-kira hasilnya itu lebih meyakinkan Bapak Ibu. Karena sedikit cerita ya Bapak Ibu, karena peneliti itu tidak semuanya itu memiliki kompetensi yang maksimal ketika membuat artikel jurnal. Bisa aja memang dia hanya sekedar coba-coba kemudian langsung dipublikasikan. Jadi kalau misalkan mau menentukan mana yang paling meyakinkan, menurut saya lihat saja hasilnya. Apakah hasil yang dia tampilkan itu sesuai atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, kalau misalkan hasil yang didapatkan gitu ya meyakinkan dan bisa diulang gitu metodenya, maka gen yang dia gunakan kita bisa gunakan kembali gitu. Ya. Nah, kalau misalkan gen yang dia gunakan kemudian primernya itu tidak kita pakai gitu ya, primernya kita mau ganti gitu ya dengan primer yang lain, jadi kita bikin sendiri. Ya. Jadi bikin sendiri, kemudian kita menggunakan primer blast. Tapi nggak berhenti di situ, Bapak Ibu. Ada yang namanya evaluasi primer. Evaluasi primer itu sebenarnya agak panjang prosesnya ya. Mungkin itu butuh satu pertemuan sendiri. Jadi evaluasi primer itu nanti kita bicara di sana panjang primernya, suhu annealingnya, hairpinnya, primer dimernya seperti apa, gitu ya. Kemudian dicek dengan primer blast, apakah dia bisa mengamplifikasi gen lain atau tidak. Jadi prosesnya agak panjang gitu ya. Semoga dijawab ya Pak Markus ya. Jadi cara untuk mengetahui mana yang terbaik yaitu harus lakukan penelitian atau baca lebih lanjut. Kalau nanya lagi boleh nggak Pak? Ya boleh. Nah, yang kedua itu Pak, misalnya kita mau bikin primer, nah terus kita mau cari reference sequence juga dari NCBI. Kan banyak tuh Pak yang reference sequence-nya. Nah,
cara Mhm. memilih referensi yang benar tuh gimana sih Pak? Misalnya kita mau bikin primernya monkeypox, apakah kita harus mencari referensi genomnya itu yang isolasi pertama, atau misalnya boleh aja isolasi terbaru, atau misalnya isolasi keberapa gitu kan? Itu bagaimana Pak? Kan bisa di-align dulu, Pak Markus. Jadi di-align itu maksudnya semua sekuen yang ada di NCBI itu bisa dilakukan pensejajaran dulu, kemudian nanti dilihat. Jadi pembuatan primer itu adalah berdasarkan area conserve-nya, bukan area variasi. Area variasi itu artinya area yang berubah-ubah setiap saat. Jadi bikin primer itu jangan berdasarkan area yang berubah-ubah, tapi area yang tetap. Jadi kalau misalkan ada banyak orang upload sekuen gitu ya, dari waktu ke waktu, lihat area yang sama atau area yang tetap. Berarti dia tidak mengalami mutasi gitu ya dalam waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan itu tetap, maka kita buat desain primernya itu berdasarkan area yang tetap itu. Nah, caranya gimana kita bisa tahu itu? Itu pakai software BLAST. Jadi BLAST-nya yang dipakai gitu. Kalau saya sih pernah nyoba pakai MAF gitu Pak. Pakai apa? Pakai MAF, Saya belum pernah pakai map sih. MAFFT. Saya pernah nyoba waktu itu Pak, Hmm. nge-align dari yang tahun 1970 sampai sequence yang kita punya Indonesia itu Pak. Saya pernah coba gitu. Nah, terus saya coba primer blast. Nah, pas saya primer blast, itu ternyata banyak regionnya itu Pak. Nah, itu yang saya tanya tadi pertama gitu Pak. Hmm. Kalau saya sih lebih prefer langsung pakai software sendiri karena dia kan terkonek sama database-nya sendiri ya. Jadi kalau misalkan pakai software sendiri, kedetek sama database-nya sendiri, menurut saya lebih meyakinkan ya. Karena kalau kita menggunakan software eksternal, kita harus download dulu database-nya gitu kan. Semua datanya di-download dulu, baru di-align gitu ya. Tapi kalau pakai BLAST-nya sendiri, artinya kan dia langsung terkoneksi dengan server ya, database-nya dia. Baik Pak, mohon maaf Pak, mungkin udah pada mau sholat maghrib sama Oh mau iya, silakan masuk Pak Agi. malam Pak. Ya, ya, siap-siap. Absen Silakan, dulu kali ya? mau difoto dulu, silakan. Ya, izin ya Pak. Ya. Mbak Sabrina tolong ya Mbak. Oke. Ini nggak ada hitungannya, Bapak Ibu. Ya, ini layar 1, layar 2 Pak. Oke. Oh, belum selesai ya? Belum. Hmm. Ini layar 3. Sudah selesai? Oke. Ya, ini Pak, sudah selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk Iya, waktunya ya terima sore kasih hari Pak. ini. Terima kasih Selamat Pak. bekerja yang kembali. Terima kasih Pak. Iya, Terima kasih terima kasih Pak. Pak. Oke Pak. Nanti ketemu lagi di Diamond ya. Oh, Baik Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak. iya, Ya, terima kasih selamat sore Pak. Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Iya, selamat sore.